hari ini temanya adalah Cross and Freedom. Saya akan mulai dulu tentang kebebasan. Kita akan membaca dulu di dalam ayat Alkitab, Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan ajak saudara untuk melihat ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di dalam Yohanes pasal 8 dikaitkan antara kemerdekaan yang berhubungan dengan kebenaran dan anak atau Kristus. Kita akan melihat di dalam kitab Ibrani sekarang. Perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, saya akan baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat ke-15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 dan 15 menggabungkan kematian Kristus dengan pembebasan. Perhatikan di ayat yang ke-14 bagian B, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ke-15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Satu lagi kita akan lihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan melihat Keluaran pasal ke-20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, saudara perhatikan, di dalam Alkitab, tema kebebasan merupakan tema yang sangat-sangat penting, karena di dalam Taman Eden, Tuhanlah yang memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk dia bisa taat kepada Tuhan atau dia pilih untuk memberontak kepada Tuhan. Kebebasan itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan kepada makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Sebelum ada manusia, Tuhan memberikan kebebasan ini kepada para malaikat. Jadi para malaikat, waktu mereka melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa mereka, tetapi Tuhan kasih kebebasan kepada mereka untuk mereka menentukan sikap, dia mau menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan. Karena kebebasan yang Tuhan berikan itu digunakan secara salah oleh para malaikat, maka malaikat yang tidak taat itu mereka memilih untuk tidak mau menyembah Tuhan. Maka kelompok pemberontak ini itulah yang dikaitkan dengan setan-setan. Lalu waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan kebebasan untuk nanti manusia memakai kebebasan itu untuk bisa taat kepada Tuhan atau dia memberontak kepada Tuhan. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, Tuhan menciptakan ciptaannya, yaitu malaikat dan manusia, dengan Tuhan kasih kebebasan, itu resiko yang sangat besar yang nanti Tuhan akan terima. Tanda petik ya, resiko yang Tuhan akan terima. Kenapa? Karena kebebasan yang Tuhan kasih, orang yang dapat itu bisa gunakan secara salah. Tetapi Tuhan mencipta bukan mencipta robot yang tidak ada kebebasannya. Nah, kita akan kembali untuk melihat tema kebebasan. Di Taman Eden, Tuhan memberikan prinsip kebebasan yang sangat penting, yaitu Tuhan kasih manusia untuk boleh makan semua buah di dalam Taman Eden, tapi ada satu yang tidak boleh. Nah, dari ayat itu kita menemukan satu prinsip yang sangat penting. Setiap kali bicara kebebasan, pasti ada larangan. Tidak pernah kebebasan waktu disampaikan tidak ada larangan. Saya kasih contoh seperti ini.
Misalnya seorang ibu memberikan kebebasan kepada anak. Kamu hari ini boleh main sama temanmu, lalu kebebasan sudah diberikan, maka kita lihat larangan akan keluar. Kamu boleh main sama temanmu, tapi ingat, nanti jam siang kau harus cepat pulang, karena kamu nanti makan siang bersama mama dan papa jam 12. Jadi kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang diikat, bukan kebebasan yang liar. Kau boleh main, kau boleh pulang kapan saja, mau tahun depan, mau 5 tahun lagi, mau selama-lamanya, nggak usah pulang, nggak apa-apa. Itu nggak ada itu. Begitu dikasih kebebasan, kebebasan itu ada ikatannya, yaitu jangan kau pulang lewat jam 12, karena jam 12 nanti makan siang. Lalu orang yang berpacaran juga minta izin kepada mama dan papanya, saya mau keluar pacaran. Lalu dikasih izin, kebebasan dikasih. Kau boleh pergi pacaran, asal jam 9 sudah kembali ke rumah. Jadi semua kebebasan itu pasti ada larangan. Jikalau kebebasan diberikan tidak ada larangan, itu kebebasan yang palsu. Setan memberikan kebebasan yang tidak ada larangan, itu kebebasan palsu. Maka setan menawarkan apapun boleh. Kau boleh lakukan apapun. Kenapa kau harus taat kepada Tuhan? Kau ini manusia bebas. Kau ini tidak boleh dikekang oleh siapa saja. Kau disuruh pulang jam 12, kenapa harus pulang jam 12? Kau harus pergi. Kau pergi saja. Kau gunakan hakmu. Bukankah hak asasi manusia tidak boleh dikekang oleh siapapun? Maka setan membangkitkan kepada manusia kebebasan yang palsu, sehingga manusia begitu menjadi liar, saudara ya. Jadi kita kembali ke Taman Eden, Tuhan kasih kebebasan, maka Tuhan kasih ikatan atau larangan. Oleh sebab itu ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dua pohon di tengah-tengah Taman Eden itu, ini menceritakan tentang kebebasan yang sejati. Kebebasan jikalau tidak ada larangan bukan kebebasan yang sejati. Contoh, jikalau saya masuk ke satu gereja, lalu saya dikasih tahu satu keterangan. Semua yang hadir di sini boleh duduk di mana saja. Secara teori manusia, saya akan menerima satu kebebasan yang bebas. Karena saya masuk ke satu gereja, dikasih keterangan boleh duduk di mana saja. Kalau seperti itu, saya berkata saya sungguh-sungguh bebas sekarang, itu salah. Kenapa? Karena kebebasanku belum dicampur dengan yang namanya ikatan. Kalau kebebasanku adalah murni kebebasan, ini bukan kebebasan yang sejati. Contoh, saya boleh duduk di mana saja, berarti murni kebebasan. Murni bebas, tidak ada larangan. Itu bukan kebebasan yang sejati. Tetapi waktu saya masuk ke satu gereja, lalu ada tulisan, semua boleh duduk di kursi mana saja, kecuali yang dikasih tanda, karena itu adalah kursinya Pak Pendeta. Nah, saat itu, saya sebagai manusia akan berpikir, kenapa kebebasanku kok dilarang? Justru dengan adanya larangan itu membuktikan kebebasan sejati. Contoh, waktu saya sudah masuk ke satu gereja tadi, lalu saya akan gunakan kebebasan saya, yaitu kebebasan untuk duduk di kursi mana saja, sekaligus saya harus menahan kebebasanku untuk saya mau duduk di kursinya Pak Pendeta. Kalau saya mengikuti kebebasanku untuk duduk di kursinya Pak Pendeta, lalu berarti semua kursi saya boleh duduk, justru itu membuktikan saya tidak bebas. Karena saya bebas duduk di mana saja, lalu ada satu larangan tidak boleh duduk. Saat saya melihat tidak boleh duduk, saya menaklukkan kebebasan saya yang tadi saya ingin duduk ke situ. Saya bilang, tidak, saya tidak akan duduk di situ. Saat itulah saya disebut betul-betul bebas. Maka kalau saudara mengerti prinsip kebebasan ini, saudara akan nanti mengerti prinsip kebebasan ini dijabarkan di dalam Alkitab. Bukankah segala sesuatunya boleh? Silakan, kau bebas, semuanya boleh. Tetapi tidak semuanya berguna. Nah, saudara perhatikan, bebas langsung dikasih ikatan dan larangan. Kau silakan apa saja, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, lalu
Sekarang saya menggunakan kebebasan saya, lalu saya mau lakukan apa saja. Karena boleh, saya lakukan apa saja. Lalu ditambah kalimat, tidak semuanya berguna. Sekarang saya ketemu sesuatu, saya mau lakukan. Lalu saya mulai mikir, saya bisa lakukan, tapi tidak ada guna. Maka saya tahan kebebasanku, saya tidak mau lakukan hal itu. Itu membuktikan saya bebas. Di dalam Alkitab, manusia yang bebas, segala sesuatu dia mau lakukan secara bebas, justru itu dia sedang jatuh ke dalam dosa yang sudah begitu fatal. Karena dia tidak bisa menahan kebebasannya, dan dia diperbudak oleh kebebasannya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bebas adalah orang yang bisa berkata tidak kepada kebebasan dia, saudara. Kamu boleh lakukan apa saja, kau bebas, tetapi yang ini tidak boleh. Lalu dia taklukkan kebebasan dia untuk tidak melakukan yang dilarang itu, saudara. Sekarang kita kembali ke dalam Alkitab. Maka waktu Tuhan memberikan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden, ini bukan Tuhan mengikat kebebasan atau membuntukan kebebasan, tidak. Tuhan justru memberikan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati selalu ada larangan. Tadi saya sudah kasih contoh, kita di rumah di mana saja, guru dosen sama. Guru sama dosen kasih tahu pengumuman kepada siswa atau mahasiswa yang sedang mau ujian. Kalian sekarang boleh buka buku. Begitu dikatakan boleh buka buku, bukan berarti sudah bebas. Nanti larangan mulai keluar. Tetapi hanya soal nomor 5 dan 6. Lalu sekarang saya membuka buku untuk soal 5 dan 6. Nah, saat itu kebebasan saya akan mulai liar. Kenapa saya tidak intip soal nomor 1 dan nomor 2? Bukankah buku saya berisi semua jawabannya? Saat saya mau lihat soal nomor 1 dan 2, karena ada jawabannya di buku, saya mengatakan tidak. Saat itulah saya bebas. Kenapa? Karena saya bisa menahan kebebasanku yang liar itu untuk takluk kepada kebenaran. Nah, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak gunakan kebebasan dengan benar. Dia melanggar perintah dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena salah menggunakan kebebasan dia, maka seluruh manusia keturunan Adam dan Hawa, kita semua adalah orang berdosa. Dan orang berdosa identik dengan ada di dalam perbudakan. Perbudakan macam apa? Perbudakan di dalam dosa. Nanti tema perbudakan ini akan berkembang menjadi perbudakan secara fisik antara bangsa A menawan bangsa B. Orang A menawan orang B, yaitu saya memperbudak dia, jadikan dia menjadi budakku, lalu saya gaji dia dengan begitu kecil, dan hidup dan mati dia tergantung saya mau kasih dia hidup atau tidak. Ini perbudakan akhirnya berkembang menjadi memperbudak manusia. Maka kita lihat sampai kepada zaman Musa, perbudakan ini terjadi. Apa yang terjadi di bangsa Israel? Mereka selalu berpikir kami diperbudak secara fisik. Ini adalah kasus yang sangat besar. Mereka tidak sadar mereka sedang diperbudak oleh dosa. Bagi mereka yang fisik ini yang harus cepat diselesaikan, maka mereka minta Tuhan untuk membebaskan mereka. Tetapi mereka tidak pernah minta, Tuhan bebaskanlah kami dari semua polusi ilah-ilah Mesir yang sudah meracuni iman setiap kami. Mereka tidak pernah berkata kalimat ini di hadapan Tuhan. Yang ada, mereka minta Tuhan bebaskan mereka. Mereka sudah begitu capek, mereka diperbudak habis-habisan di Mesir. Maka di Keluaran pasal ke-20 tadi akan ada pembebasan, yaitu Tuhan akan memberikan 10 hukum. Mari kita lihat sekali lagi. Di dalam Keluaran pasal ke-20, ini mencatat tentang sesuatu perbudakan yang jauh lebih penting daripada perbudakan fisik di Mesir. Keluaran pasal ke-20 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perhatikan, di dalam pendahuluan ini disebut ada wilayahnya, yaitu ada Mesir. Lalu Mesir itu dikaitkan dengan tempat perbudakan. Nah, perhatikan,
Kalau kita membaca sekilas, kita akan menangkap Mesir berhubungan dengan perbudakan, berarti murni perbudakan fisik. Padahal tidak. Kalau ini adalah murni perbudakan fisik, hukum pertama tidak perlu tulis kalimat ini. Perhatikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum pertama tidak cocok. Kenapa? Perhatikan. Kalau ayat kedua ini bicara tentang Mesir, bicara tentang perbudakan fisik, maka lebih cocok begini. Jangan kau ingat lagi muka Firaun yang tidak simetris itu. Hukum kedua, jangan kau ingat si putri Firaun yang cantik itu. Semua matching karena berhubungan dengan Mesir, berhubungan dengan fisik. Tetapi lihat, waktu bicara tentang Mesir, bicara tentang perbudakan, hukum pertama langsung bicara bukan tentang sesuatu yang fisik, tetapi bicara tentang sesuatu yang non-fisik, yang sudah mempengaruhi seluruh pikiran orang Israel dan mereka tidak sadar. Jadi di Mesir mereka diperbudak dua hal. Hal pertama, fisik mereka diperbudak. Hal kedua, otak, tingkah laku, semua karakter mereka sudah dikontaminasikan oleh semua polusi yang ada di Mesir. Lalu Tuhan waktu membebaskan mereka, menghancurkan Mesir secara fisik, terlalu gampang. Tuhan berkata, aku bisa menghancurkan Firaun dari jauh-jauh hari, tapi aku tidak mau lakukan, karena aku mau mempermainkan Mesir. Untuk kalahkan Firaun terlalu gampang. Maka kita lihat perbudakan fisik diselesaikan oleh Tuhan terlalu gampang. Tuhan memakai waktu yang seolah-olah panjang, bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Tuhan mempermainkan semua ilah-ilah di Mesir. Tuhan jatuhkan hukuman kepada semua ilah-ilah di Mesir, supaya seluruh dunia waktu itu mengetahui ilah di Mesir adalah ilah yang palsu dan ilah yang mati. Jadi waktu Tuhan hancurkan Mesir, di balik tindakan Tuhan, Tuhan mempermalukan ilah. Tuhan menghajar semua ilah. Tetapi orang Israel menangkapnya, yaitu orang Mesirnya yang dipermalukan oleh Tuhan. Mereka tidak nangkap ilahnya dipermalukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, waktu mereka sudah di padang gurun, mereka menghidupkan kembali ilahnya Mesir, yaitu lembu emas. Mereka munculkan di padang gurun. Berarti mereka masih di dalam perbudakan. Meskipun sudah bebas, meskipun sudah di dalam on the way menuju tanah Kanaan, mereka sudah ada di padang gurun, tetapi mereka masih diperbudak. Mereka diperbudak secara pikiran mereka, tubuh mereka sudah tidak ada di Mesir, tapi otak mereka masih merindukan Mesir, yaitu makanan di Mesir, kehidupan di Mesir begitu enak, di padang gurun tidak enak. Lalu mereka menghidupkan kembali semua ilah-ilah yang pernah mereka ketahui. Maka di dalam Alkitab dicatat, selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka membuat patung, lalu mereka menyembah patung di dalam perjalanan di padang gurun. Jadi mereka produksi patung. Bayangkan, sambil jalan, sambil mengikuti tiang awan, tiang api, punya kesempatan untuk buat patung. Heran, saudara. Contoh, satu suku, ada satu keluarga sedang buat patung. Di dalam membuat patung, pasti akan ada alat. Pasti akan ada benda yang dia akan kerjakan. Waktu dia kerjakan, dia ketok-ketok, dia pahat-pahat, emangnya tetangga-tetangga yang lain, suku-suku yang lain tidak lalu lalang dan tidak melihat. Lalu kalau ada satu yang kepo, yang sudah lihat, dalam waktu singkat seluruh suku yang lain pasti sudah mengetahui. Tetapi 40 tahun kenapa semua kok diam-diam? Berarti 40 tahun semua menyetujui hal ini, dan mereka terus memproduksi, dan Tuhan dengan sabar terus menuntun mereka. Perhatikan, Mesir sudah ditinggalkan secara fisik, tetapi otak mereka masih ditawan oleh perbudakan dosa yang mereka sudah terima, yang mereka sudah alami, dan mereka belum mau meninggalkan hal itu. Maka sambil mengikut Tuhan, sambil maki-maki Tuhan dan maki-maki Musa.
Akhirnya Tuhan habisi mereka. Nah, perhatikan. Untuk keluar dari Mesir menuju ke padang gurun, di situ ada acara Paskah yang sangat penting, yaitu ada yang harus mati. Jadi untuk bebas ada yang harus mati. Oh, yang harus mati bukan anak sulung Mesir. Kematian anak sulung Mesir bukan jalan keluar untuk pembebasan, tetapi itu hukuman. Jadi kematian yang sungguh-sungguh diperkenan itu bukan kematian anak sulung, tetapi kematian domba Paskah. Perhatikan, untuk bebaskan mereka harus ada yang mati. Yang mati itu diambil dari binatang yang disebut domba. Lalu domba itu akan alirkan darah. Domba itu tidak boleh ada tulangnya yang dipatahkan. Kenapa bicara domba, bicara begitu detail? Nanti darahnya akan dialirkan, darahnya dioleskan di ambang pintu, di tiang, lalu dibuat seperti itu, lalu tidak boleh ada tulang yang dipatahkan. Ini semua adalah penggenapannya nanti di Tuhan Yesus. Maka Yesus waktu disalib tidak boleh ada tulangnya yang dipatahkan. Karena Kristus adalah domba Allah yang sejati. Perhatikan waktu mereka mengoleskan darah binatang tadi di pintu itu membentuk tanda salib, saudara. Jadi ambang atas sama tiangnya dan itu membentuk tanda salib. Dan rumah yang ada darah itu maka orang di dalam akan selamat. Jadi yang membuat mereka selamat karena ada yang mati. Yang membuat mereka selamat karena di rumah itu ada darah dari yang mati. Jikalau dia percaya ada yang mati, tetapi dia tidak mau ikuti, darahnya dioleskan di ambang pintu atau di tiang itu, maka dia tetap akan alami kebinasaan, dihukum oleh Tuhan. Dia percaya ada yang mati, dia percaya domba ini mati, tetapi dia juga harus lakukan satu tindakan, yaitu darah dioleskan. Bagi kita baca Alkitab, kita mengerti. Kalau kita ada di zaman waktu itu, kita akan mulai mikir, apa hubungannya rumahku ada tanda darah dengan yang namanya saya tidak dimatikan? Tidak ada kaitan. Kalau saya ada di zaman itu, mungkin saya akan ragu, saudara. Ini benar atau tidak? Saya lihat aja besok-besok. Kalau yang lain oke, saya besok baru lanjutkan. Pada saat dia lanjutkan di besok, dia sudah dimatikan, saudara. Jadi mereka yang mengikuti semua aturan Paskah, mereka seolah-olah punya iman yang luar biasa. Sudah percaya kepada domba yang dikorbankan, sudah percaya kepada darah yang dioleskan, tetapi mereka hanya percaya kepada yang namanya binatang dan hanya percaya kepada yang darah itu. Dan semua ini akan berlalu karena mereka akan meninggalkan rumah mereka di Mesir. Waktu mereka meninggalkan semua itu, seperti mereka akan menutup semua sejarah Paskah. Padahal inti dari Paskah adalah nanti Tuhan yang akan berkorban, Tuhan yang akan mati. Mereka tidak pernah tahu tentang ini, karena mereka adalah orang-orang yang katanya mengikuti Tuhan, tetapi hatinya yang paling dalam tidak pernah ada Tuhan sama sekali. Mereka seperti tanda petik domba-domba yang mengikuti gembala, tetapi tidak pernah dengar suara si gembala. Akhirnya mereka ditumpas mati oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, jadi pembebasan yang Tuhan lakukan, keluarkan dari fisik sama keluarkan dari konsep berhala. Ini yang paling sulit adalah bebaskan dari yang namanya berhala. Kenapa jangan ada Allah lain di hadapanku? Ini adalah tema yang sangat penting dan ditaruh di paling depan. Karena Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa, mereka kenapa makan buah yang terlarang? Karena ingin jadi Allah. Jadi kesulitan yang paling besar di dalam diri manusia, yaitu manusia menggunakan kebebasannya untuk mengejar posisi mau menjadi Tuhan. Maka hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi musuh terbesar di dalam 10 hukum itulah manusia. Karena manusia ingin jadi Allah. Maka waktu manusia menerima 10 hukum, waktu baca hukum pertama,
Jangan ada Allah. Wah, manusia merasa, aku sudah berusaha mendapatkan posisi jadi Allah, sekarang tidak boleh jadi Allah, maka manusia memakai cara, oke, saya sih tidak mau jadi Allah. Lalu waktu mereka memproduksi Allah, seolah-olah inilah Allah. Tuhan kalau mau marah, marahlah kepada berhala. Padahal perhatikan, waktu mereka memproduksi Allah, sebetulnya yang memproduksi itulah Allah. Saya ulangi ya, saya adalah manusia, saya memproduksi Allah berupa patung. Lalu Allah ini, ilah ini, saya anggap seperti ilah, jawabannya itu hanya ilah palsu. Ilah yang sejati adalah saya yang membuat. Contoh ya, sekarang ilah ini sudah jadi, maka saya seolah-olah tunduk kepada ilah ini. Saya sembah ilah ini. Kalau ilah ini bisa menolong saya kasih dia makan. Kalau ilah ini sudah tidak bisa menolong saya buang ilah ini. Saya buat ilah kedua dari bangsa sebelah. Lalu saya mulai sembah, kalau dia mendengarkan doaku, saya kasih dia rumah. Kalau dia dengarkan lagi, saya kasih makanan lebih enak. Kalau dia sudah tidak dengarkan, saya buang dia. Saya munculkan lagi ilah yang berikutnya. Jadi siapakah yang adalah Allah tertinggi? Itu adalah manusia. Karena dia yang menentukan ilah mana yang boleh tetap bersama saya dan ilah mana yang saya akan pensiunkan dia. Jadi waktu manusia membuat berhala, tetap manusia adalah ilahnya. Saudara perhatikan di dalam hukum Tuhan, Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu nanti Tuhan juga berkata, jangan kau membuat patung. Jadi waktu manusia mau melarikan diri dari tuntutan Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Manusia ingin jadi Allah, lalu manusia mulai menghindar. Waktu manusia mulai menghindar, manusia membuat ada ilah-ilah palsu. Seolah-olah inilah yang jahat, inilah yang harus dihakimi. Padahal itu adalah produksi dari manusia. Maka kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan waktu menghukum manusia berdosa, seringkali Tuhan menghukum ilah-ilahnya, ilah buatan manusianya, Tuhan hukum dengan cara apa? Bakar habis, hancurkan tugu-tugu berhala. Tuhan hancurkan produksinya manusia. Lalu Tuhan memberikan warning kepada si pembuat. Barang siapa yang menyembah ilah seperti itu, kalau kau tidak bertobat, maka Tuhan akan menghabisi engkau. Jadi ilah-ilah buatan dihabisi, sedangkan manusia yang membuat, Tuhan kasih kesempatan tenggang waktu, kadang-kadang Tuhan kasih waktu yang begitu panjang untuk mereka kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Sampai waktunya tiba, tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan hajar mereka. Nah, inilah yang dicatat di dalam Alkitab. Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan waktu menghukum bangsa Israel, Tuhan memberikan semacam waktu supaya mereka bertobat. Lalu ilah-ilah buatan dari orang-orang Yahudi dan Perjanjian Lama itu ditunggang balikkan, dihancurkan. Lalu kalau waktunya tiba, orang yang menjebak juga dimatikan. Ada yang dikasih waktu yang agak panjang, sampai waktunya tiba, Tuhan baru habiskan. Di padang gurun, generasi pertama, Tuhan begitu panjang sabar, padahal mereka memproduksi ilah, sampai waktunya tiba, Tuhan habiskan generasi pertama. Setelah itu, Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah memakai Musa untuk menegur mereka, kalau kelak kau masuk ke tanah Kanaan, jangan kau mengambil ilah mereka. Jangan kau hidupkan lagi ilah mereka. Ilah-ilah di Mesir tidak boleh kau hidupkan. Maka generasi pertama Tuhan tumpas habis. Diharapkan generasi kedua murni dengan masuk ke tanah perjanjian, menyembah Tuhan yang sejati. Di tanah perjanjian mereka tergiur sama ilah-ilah di tanah Kanaan. Mereka nanti akan menyembah Baal. Di tanah Kanaan mereka menyembah Baal. Mereka hidup lebih gila lagi di tanah Kanaan. Lalu Tuhan menghukum mereka. Tuhan biarkan nanti di dalam zaman hakim-hakim mereka diperbudak oleh bangsa lain. Tuhan memberikan masa untuk mereka bertobat. Tuhan mengizinkan mereka diperbudak secara fisik lagi. Untuk mereview, lihat nenek moyangmu dulu pernah ada di Mesir. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka, lalu mereka tetap tegar tengkuk, maka Tuhan hajar mereka.
Kalau kau sudah diperbudak sekarang, di dalam zaman hakim-hakim, kalau kau tidak bertobat, tiba saatnya Tuhan akan menghabisi engkau. Maka kita lihat di dalam zaman hakim-hakim, setiap kali mereka sudah diperbudak oleh bangsa lain, cepat-cepat mereka bertobat. Mereka tidak mau lambat-lambat. Cepat-cepat minta belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan kirim hakim-hakim untuk nanti menyelamatkan mereka. Di dalam periode ini ada hakim ini. Periode lain ada hakim yang lain. Lalu mereka setelah diselamatkan, mereka beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah mereka mau berkata, tidak ada Allah lagi selain Tuhan. Tidak lama kemudian, mereka belum bertobat sungguh-sungguh itu, mereka tetap mengklaim mereka adalah Allahnya. Lalu mereka nanti beribadah lagi kepada semua berhala. Tuhan hajar lagi, kirim lagi ke bangsa lain untuk diperbudak di situ. Lalu setelah diperbudak, cepat-cepat lagi mereka minta belas kasihan Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam zaman hakim-hakim. Jadi yang paling sulit yaitu membebaskan manusia dari pikiran yang sudah terpolusi, dari konsep Allah yang sudah meracuni diri manusia, sehingga manusia tidak mau tunduk kepada Allah yang sejati. Lalu pembebasan ini bagaimana bisa dilakukan? Maka kita lihat di dalam perjanjian lama, mereka melakukan semacam simbol pembebasan ini melalui bunuh binatang. Yaitu setiap hari Paskah, ada domba Paskah yang dibunuh. Untuk review apa? Untuk review pembebasan yang pernah Tuhan kerjakan di dalam zaman Mesir. Mereka ulangi sebagai satu tradisi setiap tahun. Tetapi mereka lupa makna di balik semua itu adalah pertobatan yang sejati untuk kembali kepada Tuhan yang sejati. Dan mereka kira mereka sudah percaya kepada Tuhan yang sejati. Padahal mereka tidak nangkap yang membebaskan mereka domba Paskah yang sesungguhnya bukan yang mereka siapkan. Di dalam Alkitab, di dalam zaman Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan. Ishak tanya, sudah ada kayu, sudah ada api, di manakah korban untuk dikorbankan? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Kalimat Abraham ini adalah kalimat doktrin keselamatan yang sangat dalam. Seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang Yahudi mempersiapkan domba. Mereka mempersiapkan domba untuk hari Paskah. Mereka yang memilih domba. Mereka yang menentukan domba mana yang mereka akan kurung. Mereka yang pergi ke pasar atau mereka yang ternak. Mereka yang lakukan semua itu. Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Maka waktu mereka menyediakan domba, mereka kira setiap hari Paskah, maka selesailah dosa mereka di hadapan Tuhan. Karena ada binatang yang sudah dimatikan, darahnya sudah dialirkan. Tetapi mereka lupa, domba itu kau yang siapkan. Abraham berkata, Tuhan yang menyediakan. Maka sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba Allah yang dikaitkan dengan Yesus, itulah yang disiapkan oleh Bapa. Maka dialah yang menyelesaikan dosa manusia, bukan domba yang saya bawa. Nah, sekarang kita kembali ya, sampai kepada perjanjian baru, akhirnya clear. Yesus itu adalah domba Paskah. Dan Paulus berkata, domba Paskah kita telah tersembelih. Oleh sebab itu, waktu Yesus dimatikan di atas kayu salib, tulangnya tidak boleh dipatahkan, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal ke-12, pada hari Paskah yang pertama itu, maka binatang yang dikorbankan, binatang yang dibunuh, tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan. Lalu kita lihat sampai kepada zaman perjanjian baru, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus betul-betul memberikan pembebasan yang sejati, bukan pembebasan bebas dari perbudakan Romawi secara fisik. Di perjanjian lama,
Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Clear, lepaskan dari Mesir, pindah ke padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi perhatikan, dosa mereka belum diselesaikan di situ. Karena dosa diselesaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka di atas kayu salib kita melihat kematian domba Paskah ini tidak membebaskan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi dari perbudakan secara fisik oleh Romawi. Yang Yesus lakukan adalah membebaskan mereka dari dosa mereka. Karena ini yang paling penting. Jikalau ini tidak mereka terima, meskipun mereka sudah bebas dari penjajahan fisik, mereka tetap di dalam perbudakan yang mengerikan. Karena perbudakan secara ilah, secara dosa mereka belum dibereskan, akhirnya Tuhan hukum mereka dengan ada bangsa lain yang memperbudak. Yang tadi di dalam zaman hakim-hakim. Waktu bangsa lain sudah diselesaikan, mereka sudah bebas, mereka bebas tapi belum bertobat. Akhirnya ada perbudakan fisik lagi. Lalu sudah bebas, nanti perbudakan fisik lagi. Perbudakan fisik tidak pernah akan berhenti kalau perbudakan dosanya tidak diselesaikan. Maka kita lihat Tuhan Yesus yang waktu mati di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan perbudakan secara dosa, tetapi tidak menyelesaikan perbudakan secara fisik karena dijajah oleh bangsa Romawi. Orang-orang Yahudi pikir kalau Mesias datang, kami akan bebas secara fisik. Mereka kembali kepada zaman PL, ingin bebas dari Mesir. Setelah bebas, mereka akan berdosa lebih gila lagi, karena mereka tetap mau jadi Allahnya. Tapi Yesus mati untuk menyelesaikan dosa mereka, dan orang-orang Kristen yang sudah bertobat, dari Yahudi yang sudah bertobat, mereka mengerti anugerah Tuhan begitu besar, dan mereka sadar perbudakan fisik ini Tuhan izinkan. Kami dijajah oleh Romawi, ini Tuhan izinkan. Mereka tidak menyangkal Tuhan, tetapi karena dosa sudah dibereskan, maka dalam kondisi perbudakan seperti itulah Injil Tuhan menyebar, terus menyebar, makin luas, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel sedang diperbudak secara fisik, tidak pernah mereka sharing cinta kasih Tuhan. Kenapa? Mereka sedang merasakan Tuhan mengkutuk mereka. Mereka tidak ada hati mau share kebaikan Tuhan. Karena bagi mereka, Tuhan kenapa jahat seperti ini? Tuhan kami sudah minta ampun, kenapa tidak hari ini cepat bebaskan kami? Di dalam perjanjian baru, waktu mereka yang sudah terima Kristus, yang sudah dibebaskan, mereka akhirnya mengerti perbudakan fisik yang kami terima karena kami dijajah oleh Romawi. Ini justru kami ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena di dalam masa Yesus hidup, Yesus pun tidak menghancurkan kerajaan Romawi. Bahkan Yesus dipermalukan oleh prajurit-prajurit Romawi. Waktu mereka menangkap Yesus, mereka mengerjain Yesus gila-gilaan, dan mereka betul-betul menghina Tuhan Yesus. Yesus biarkan orang Romawi tetap ada. Karena yang paling penting bukan selesaikan yang Romawi. Karena Romawi akan tiba saatnya waktu dia sudah harus punah, maka dia akan punah. Tetapi bereskan dosa. Ini tidak bisa dilihat sampai waktunya tiba, maka semua akan bertobat. Tidak. Jikalau Kristus tidak mati, maka sia-sia semua penantian manusia untuk bisa selesaikan dosa. Manusia tetap hidup di dalam konsep dia, yaitu ingin jadi Allah. Waktu dia ingin jadi Allah, dia diperbudak oleh keinginannya, dan dia kira dia bisa bebas lakukan apa saja. Dia bebas untuk mematikan Tuhan Yesus. Dia bebas untuk melawan Tuhan. Pada saat dia bebas segala-galanya, itu kebebasan dari setan. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang ditaklukkan di dalam kehendak Tuhan. Yesus di Taman Getsemani punya kebebasan. Dan dia berkata, kebebasanku ku taklukkan di bawah kebebasan Bapa. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Nah, ini betul-betul kebebasan. Kebebasan yang takluk kepada kebenaran. Karena Kristus diutus oleh Bapa untuk mati. Maka Injil Yohanes tadi yang kita baca, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran lalu dikaitkan dengan anak.
Karena kebenaran di dalam Kristus itulah kunci pembebasan dari setiap kita. Oleh sebab itu, semua keselamatan itu mengacu kepada Kristus Sang Pembebas. Karena Kristus adalah domba Paskah yang dikorbankan, dan Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Maka Yesuslah satu-satunya yang berani mengatakan kalimat pembebasan. Contoh, Yesus berkata, dosamu diampuni. Itu pembebasan. Tidak usah minta izin dari mahkamah agama. Bolehkah saya katakan kalimat itu? Tidak perlu. Yesus memberikan kalimat pembebasan, dosamu diampuni. Lazarus, keluarlah. Yesus memberikan pembebasan kepada mayat Lazarus yang sudah diikat, yang sudah dibungkus, yang sudah ditaruh di dalam kuburan, sekarang harus keluar. Dan Yesus kasih pembebasan untuk yang mati, sekarang menuju kepada hidup. Dan Yesus yang memberikan pembebasan kepada orang yang sedang dibelenggu oleh setan. Yesus mengusir setan itu, dan orang itu akhirnya bebas, saudara. Jadi di dalam perjanjian baru kita lihat betul-betul Yesus yang memberikan pembebasan. Pembebasan dari ikatan dosa, pembebasan dari setan, pembebasan dari segala sesuatu. Dan Yesus yang menawarkan kepada mereka, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, mari kita lihat kembali di dalam kitab Ibrani sekarang. Di dalam Yohanes tadi kita sudah melihat kebenaran dikaitkan dengan Kristus. Kebenaran dikaitkan dengan anak. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua tadi, perhatikan di ayat ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalimat ini tidak cocok secara logika. Saudara perhatikan, jikalau kita nonton film, satu jagoan melawan ada satu bandit yang begitu hebat. Lalu waktu terjadi perlawanan, lalu pertikaian, kita menyaksikan film ini dari awal sampai habis, kita akan merasa senang sekali jikalau si musuh tadi dibunuh oleh si yang jagoan. Lalu kita pulang, semua tersenyum. Tetapi kalau kita nonton film itu, si jagoannya mati, lalu si penjahatnya juga mati, si jagoan mati, penjahat juga mati, kita pulang ada sedikit kecewa. Ini sutradara buat skenario, kenapa si jagoan dimatikan? Lalu, waktu kita nonton film yang sama, jagoan sudah mati, lalu penjahat mati. Mendadak, tidak lama kemudian, ada syuting adegan menuju ke kuburan. Tiba-tiba tangan penjahat keluar dari kuburan. Sret! Waduh, kita pulang kecewa. Waduh, kirain sudah selesai. Akhirnya kita lihat tangan si penjahat keluar. Berarti nanti akan ada seri kedua. Berarti belum menang tuntas. Ini si penjahat kelak akan balas dendam. Wah, kita kalau sudah nonton seperti itu, satu sisi kita kecewa, sisi yang lain kita penasaran. Ingin lihat serial yang kedua. Nah, kita lihat yang kitab Ibrani. Yesus melawan setan. Yesus melawan iblis. Lalu, Yesus mati. Nah, enak, saudara ya. Yesus melawan setan. Setan dimatikan. Yesus hidup. Wah, enak. Tetapi saudara perhatikan, ini cara yang berbeda dengan logika manusia. Logika manusia kalau menang, yang menang tidak boleh mati. Yang kalah dimatikan. Ini logika manusia. Di dalam cara keselamatan yang Tuhan tetapkan, Yesus yang jagoannya, Yesus yang juru selamatnya, tidak boleh tidak mati. Lalu si setannya yang dihabisi. Tidak boleh pakai cara itu. Yesus si jagoannya harus mati. Waktu sudah mati, dia harus bangkit. Kenapa mesti pakai cara ini? Saudara perhatikan, cara ini tidak boleh ada cara yang lain yang bisa menggantikan. Ini adalah cara yang sudah final, yang sudah mutlak dan absolut. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia yang sudah berdosa, manusia mempunyai upahnya. Upah dosa adalah
maut. Karena upah dosa adalah maut, semua manusia akan mengalami maut. Maka kalau saya yang akan alami maut, saya akan dibebaskan dari maut, maka perlu ada orang yang membebaskan saya yang akan kalahkan maut. Maut itu kematian. Untuk mengalahkan kematian, maka hanya satu cara. Dia harus mati seperti kita yang mati. Semua kita mati karena dosa, tetapi kita kalah karena upah kita waktu berdosa adalah maut. Maka kalau mau selesaikan upah dosa adalah maut, yang menyelesaikan itu dia harus alami maut. Kalau dia alami maut, tetapi tidak bangkit seperti kita yang semua alami maut, yang tidak ada pengharapan ini, maka dia juga sama. Dia dikalahkan oleh alam maut. Tetapi Yesus yang alami maut, Yesus yang sengaja harus hidup di dalam dunia sebagai manusia, supaya bisa mati karena bertubuh manusia, Yesus yang akan menanggung semua dosa manusia, maka dia alami maut. Waktu dia alami maut, dia bukan alami maut karena upah dosa dia. Nah, perhatikan di sini. Semua kita akan alami maut karena upah dosa adalah maut. Yesus tidak mungkin bisa alami maut. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Upah dosa adalah maut. Saya cocok alami maut. Yesus tidak berdosa, maka Yesus tidak bisa alami maut. Lalu kalau Yesus tidak bisa alami maut, siapakah yang bisa kalahkan maut? Dia harus masuk dalam dunia alam maut. Yesus tidak berdosa, tidak mungkin bisa masuk dalam dunia orang mati. Kalau begitu, satu-satunya cara Yesus bisa alami maut, maka dosa kita ditanggung oleh Dia. Kenapa bisa begitu? Perhatikan yang perjanjian lama. Waktu orang-orang berdosa, maka perlu ada pengganti. Dan pengganti itu akan dimatikan. Maka mereka ambil domba, domba dimatikan. Waktu domba dimatikan, mereka memakai simbol begini. Orang yang berdosa, itu tangannya ditaruh di kepala. Ini sebagai satu simbol, dosaku sekarang ditimpakan kepadamu. Maka binatang tersebut akan mati menggantikan manusia. Binatang kalau bisa ngomong, binatang kan berkata begini, saya tidak bersalah, saya tidak mati, lu yang mati, kok enak gua yang mati. Tetapi waktu binatang dipilih untuk mewakili manusia, manusia akan taruh tangan di kepala binatang sebagai peralihan, yaitu dosaku yang menyebabkan aku harus mati, sekarang ditanggung kepada engkau, hai binatang. Akhirnya binatang itu dimatikan. Maka sampai kepada perjanjian baru, Yesus yang tidak berdosa, upah dosa adalah maut, tidak mungkin bisa Yesus alami. Yesus tidak mungkin bisa alami maut. Satu-satunya cara, maka semua dosa-dosa kita, seperti di dalam perjanjian lama, tangan ditaruh di kepala binatang, ini seperti sekarang tangan orang-orang berdosa, ditaruh di kepala Tuhan Yesus yang adalah domba Paskah, dan Yesus yang akan mati. Dan Yesus matinya begitu mengerikan, karena Yesus bukan menanggung satu dosa manusia dengan satu tangan yang taruh di kepala, tetapi semua manusia yang berdosa yang Yesus selamatkan itu, mereka yang taruh semua itu, dan Yesus menanggung semua. Bayangkan kalau saya menanggung dosa satu orang, saya akan menderita karena dosa satu orang. Kalau 10 orang punya dosa, saya tanggung. Saya menanggung 10 orang punya dosa dan kesalahan. Kalau 1 juta manusia yang berdosa, semua hukuman mereka saya terima. Saya pasti bonyok, saudara. Bayangkan, Yesus menanggung semua dosa manusia yang harusnya mereka harus mati. Tapi Yesus yang harus menanggung. Maka kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang paling tragis di alam semesta. Karena dia tidak bersalah, tetapi dibuat menjadi bersalah. Dan dia yang mestinya tidak mungkin bisa mati, karena upah dosa adalah maut, tidak bisa dikenakan kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus kenapa mati?
karena dia menanggung semua dosa-dosa kita, dan waktu dia sudah mati, kita yang harusnya mati, sekarang Yesus mati. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak menjadi juru selamat. Yesus harus bangkit. Dengan Yesus bangkit, itulah kemenangan yang mutlak. Maka di dalam 1 Korintus, Paulus waktu membahas tentang kebangkitan, dia bahas satu kalimat yang sangat menarik, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini adalah tema yang sangat penting. Hai maut, di manakah sengatmu? Teriakan ini adalah teriakan kemenangan. Karena Yesus sudah ada di alam maut, sekarang Yesus sudah bangkit dan tidak pernah alami maut lagi. Itulah tema Cross and Freedom. Setelah Yesus bangkit, dari kemenangan itu, kita yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kita baru punya freedom yang sejati. Kita betul-betul sudah dibebaskan. Bukan dibebaskan dari penjajahan fisik Romawi, tetapi kita dibebaskan dari semua dosa-dosa yang membelenggu kita. Oleh sebab itu, semua orang yang sudah dibebaskan itu, mereka tidak lagi menganggap dirinya adalah yang paling penting. Mereka akan anggap diri mereka seperti yang tidak penting itu. Di dalam Alkitab, Abraham mengerti dirinya seperti abu dan debu. Padahal Abraham konglomerat. Abraham disebut bapa orang beriman. Di dalam Perjanjian Lama, Abraham waktu berdoa kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora, "Aku ini hanya abu dan debu." Daud mengkaitkan dirinya hanya seperti ulat saja. Ini adalah kerendahan hati dari orang-orang yang mengerti siapakah diri mereka di hadapan Tuhan. Sedangkan yang belum menerima Tuhan, mereka kira mereka masih seperti Allah, yang menolak Allah, lalu berani memberontak kepada Allah. Dan ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan Tuhan Yesus, kubur sudah kosong. Kristus sudah menang, ini pengharapan untuk kita membawa berita Injil kepada banyak manusia yang belum mengenal Tuhan. Dan dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa, kita tidak bisa lari dari ikatan dosa. Setelah ada Kristus, kita bisa berkata tidak untuk dosa-dosa. Itulah kebebasan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang mati dan bangkit untuk setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah diberikan kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan di dalam anugerah Tuhan dan kebebasan di dalam takluk kepada Tuhan. Tuhan pakai setiap kami di dalam dunia ini, biar kami menggunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan untuk kami melayani Tuhan dengan leluasa, tidak lagi takut, tidak lagi kami menyombongkan diri, tetapi kami melayani karena kami tahu Tuhan berbelas kasihan kepada kami, orang-orang yang tidak berguna ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.